Selain karena kita berprofesi sebagai pelatih profesional, tuntutannya adalah kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Siapa sih pelatih luar yang Coach Masdra adaptasi lah istilahnya? Permainan defense to counter itu saya cenderung ke Jose Mourinho. Ketika ada tim bola yang bermain di level tertinggi, itu akan menjadi magnet. Betul. Ya kan, ya? Ya salah satunya yang kita harapkan kan Persibo Bojonegoro. Ya kan? Pertanyaannya ketika Persibo belum bisa menjadi magnet, apa kan gitu, yang bisa mendorong supaya persepak bolaan di Bojonegoro ini bisa Naik apa lagi. namanya berkembang kan gitu. Dulu kita kenal Samsul, terus Sagara. Kalau kita berharap pengen dilatih pelatih yang bagus, tapi kalau anaknya nggak support juga susah. Gimana sih Coach Masdra Ruzia melihat iklim sepak bola di Bojonegoro? Halo Sobat Radar Sport, kembali lagi di Determinasi bersama saya Irfan Rama. Kali ini episode Determinasi akan membahas sepak bola terutama di Bojonegoro. Kita akan ngobrol sepak bola dengan salah satu pelatih terbaik di Bojonegoro dan sekitarnya. Please welcome Masdra Nurriza. Salaman sih biar. Oke Coach. Halo Coach, gimana nih kabarnya Coach? Alhamdulillah baik sekali. Oh, udah jeda kompetisi nih Coach? Iya, alhamdulillah ini sudah masuk fase transisi ya. Setelah menjalani kompetisi yang sangat full di Liga Nusantara. Kegiatan di rumah apa nih Coach? Kan setelah kemarin sibuk di kompetisi, sekarang libur kompetisi, terus kegiatan saat ini apa nih Bojonegoro? Iya, yang pasti saat ini di fase transisi agak lepas sedikit sepak bolanya ya. Jadi lebih ke family time, ya antar jemput anak, ngobrol sama anak-anak karena juga perkembangan anak-anak ini juga sangat penting, ya kan. Jadi sudah selayaknya seorang bapak ketika ada waktu harus banyak interaksi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak ini bisa berjalan. Jadi ibaratnya karir sepak bola berjalan, karir profesional berjalan, dan yang pasti progres dan pertumbuhan anak-anak juga meningkat. Oke, luar biasa nih Coach Masdra. Sebagai family man nih. Berarti kemarin berapa lama nih Coach meninggalkan keluarga di Bojonegoro, atau mungkin sempat dibawa ke Pasuruan kemarin? Ya, yang pasti kita pre-season cukup lama ya, 3 bulan. Jadi di pre-season itu kita fokus untuk persiapan umum dan khusus di Pasuruan. Ya, ketika pre-season ini memang kompleksitasnya tinggi, jadi sehingga saya bisa pulang di tengah-tengah libur latihan. Ya, karena kalau untuk keluarga datang ke Pasuruan agak kesulitan karena satu jadwal anak-anak sekolah juga agak full di setiap minggunya, sehingga di pre-season hampir tidak bisa keluarga datang ke sana. Tapi sebagai seorang pelatih kita tetap, karena ini kebutuhan juga bertemu dengan keluarga, sehingga ada waktu di mana kita bisa menyempatkan pulang. Tapi pada waktu kompetisi justru kesempatan itu terbuka lebar karena kita berkompetisi di Surabaya dengan jarak lebih dekat, ya kan? Sehingga pada saat pertandingan keluarga bisa datang untuk melihat dan mendukung. Oke. Gitu. Gimana sih kok dampak adanya keluarga waktu di pertandingan ini? Ya. Ada motivasi tersendiri nggak?
yang pasti kita kepingin keluarga datang itu pertandingannya menang. Ah, Jadi, lah ini yang membuat adrenalinnya cukup tinggi adalah pertandingan mana yang kita bisa pastikan menang. memenangkan pertandingan. Sehingga ya minimal mereka datang, mereka nonton, menikmati dan hasilnya adalah menang. Ya. Jadi itu yang kita menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi sehingga kita sebagai seorang pelatih juga memungkinkan atau menginginkan kehadiran keluarga. Sebenarnya pertandingan yang dihadapin kemarin juga kita juga punya target atau kita sudah desain bahwa pertandingan itu bisa menang. Oh, okay. Sekarang kan sudah libur kompetisi, Coach. Ya. Ada proyek baru nggak nih selanjutnya? Atau mungkin masih ada rahasia? Masih dirahasiakan? Ya, saya sebagai ya pelatih muda, target yang pasti adalah selalu personal development, pengembangan diri. Ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa sepak bola kita ini selalu berubah tren. Ya, terkait football knowledge-nya ya. Apalagi kita melihat perkembangan ilmu teknologi, terus kemudian metodologi pun juga banyak sekali Berubah, pengembangan ya. Sehingga kita ya selain karena kita berprofesi sebagai pelatih profesional, tuntutannya adalah kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Jadi untuk saat ini fokus selain di fase transisi ini, fokusnya adalah bagaimana pengembangan football knowledge ya berupa ya catatan-catatan taktik yang kemarin terjadi di kompetisi, kita evaluasi, kita refleksi, terus kemudian kita munculkan ide baru. Karena ya ada sedikit ya semacam tebakan-tebakan dari lawan ya. Coach Masdra stylenya seperti ini. Jadi antisipasinya seperti ini. Nah, kalau saya mendengar hal seperti itu kan berarti saya harus adaptif ya. Adaptif, fleksibel, bisa mengembangkan bagaimana tactical option. Banyak pilihan taktik yang mungkin nggak bisa diprediksi oleh lawan seperti itu. Aku mau tanya nih, siapa sih pelatih luar yang Coach Masdra adaptasi lah istilahnya? Ya memang ada beberapa role model ya yang saya jadikan referensi. Contoh seperti dalam satu permainan, ya, itu selalu akan mendeskripsikan sebuah style of play, permainan ya, gaya permainan. Kalau kita bermain bertahan, ya, terus kemudian istilahnya defend to counter, berarti saya harus punya role model. Ya. Terus berbeda dengan ketika saya menjalankan taktik bagaimana sebuah high pressing, ya kan ya, lebih agresif, dan kita memikirkan bagaimana terus menekan lawan. Nah, saya juga harus punya role model. Nah, termasuk ketika situasi-situasi yang berubah. Jadi di-combine ya, sepertinya tidak ada 1-2 orang, bahkan bisa lebih. Karena tadi referensi-referensi ini bisa kita jadikan option dalam memenangkan pertandingan. Ya, kalau saya harus sebut nama untuk permainan defense to counter itu, saya cenderung ke Jose Mourinho. Ya. Itu spesial banget. Ya. Mirip-mirip nih ya sebenarnya. Nah, itu. Jadi saya melihat bahwa bagaimana disiplin, terus kecepatan saat transisi. Terus kemudian ketika saya harus high pressing, saya kecenderungannya ke Jurgen Klopp. Gegenpressing. Jadi gegenpressing, ya kan. Bagaimana pemain agresif, hilang bola, agresif untuk cepat rebut bola dan kuasai bola. Dan yang ya berikutnya mungkin lebih terbuka bagaimana position football ya. Ya
banyak pasti mengidolakan Pep Guardiola, ya kan ya. Bagaimana position, bagaimana memindahkan bola dari kanan ke kiri sehingga bisa membuat lawan tidak seimbang dalam berorganisasi dan menciptakan banyak space yang bisa kita gunakan untuk memainkan permainan kita. Jadi saya pikir ya normal sekali bagi seorang pelatih mempunyai beberapa role model ya. Dan itu saya kombinasi sehingga menjadi stylenya Mas Drago ya gitu. Gitu. 3 pelatih top Eropa nih coach. Tuh. Ke Mas Drago kan udah berpengalaman sekali nih di sepak bola Indonesia, berbagai tim udah pernah dipegang nih, udah pernah dilatih. Kembali ke Bojonegoro, gimana sih Coach Mas Daruzia melihat iklim sepak bola di Bojonegoro? Mungkin dari level bawah sampai klub profesionalnya lah. Ya, memang ada beberapa faktor yang menjadi salah satu majunya sebuah sepak bola di setiap daerah ya kan gitu ya. Ya salah satunya ketika ada tim bola yang bermain di level tertinggi itu akan menjadi magnet, Betul. kan ya. Ya salah satunya yang kita harapkan kan Persibo Bojonegoro ya kan. Saat ini Persibo juga masih berjuang di Liga Nusantara atau Liga 3 ya. Liga 3. Yang kemarin juga belum bisa masuk ke babak berikutnya. Padahal kita juga tahu persiapannya juga luar biasa. Paling lama kelihatannya. Iya. Saya rasa hampir 5 bulan. Kalau guyonannya enak banget ya kerja di Persibo, ya kan ya. Jadi sebagai seorang pelatih itu kayaknya secara kesejahteraan aman gitu. Soalnya panjang gitu. Iya benar-benar. Bisa jadi coach. Ya kan. Ya itu guyonannya. Tapi memang fakta terjadi. Ya kita melihat, kita berharap bahwa Persibo bisa menjadi satu magnet besar di persepak bolaan Bojonegoro ya. Jadi kalau kita lihat juga kemudian dampaknya apa? Ketika Persibo berprestasi, maka pembinaan terutama di youth ya, usia muda dan grassroots itu akan terkatrol naik, kan ya. Nah, pertanyaannya ketika Persibo belum bisa menjadi magnet, apa kan gitu, yang bisa mendorong supaya persepak bolaan di Bojonegoro ini bisa naik berkembang kan gitu. Ya, saya harus sampaikan bahwa ada 5 hal penting yang harus diperhatikan. Ya, ini menjadi tugas ya kita bersama, atau kalau saya boleh nuntut ya ini harus jadi tugasnya asosiasi kabupaten kan gitu ya. Yang menaungi lah induk organisasinya. Makanya ini harus diperhatikan betul karena ketika 5 hal ini nggak bisa dipenuhi, maka pembinaan yang terjadi di Bojonegoro ya akan seperti ini aja kan gitu. Stagnan lah ya, nggak ada. Ya begitu. Karena ya kembali ke fungsi ASKAP kan gitu ya. Bagaimana sebagai satu regulator kompetisi, regulator, yang kedua fasilitator. Bagaimana mendampingi klub-klub pembinaan ya, binaannya. Yang berikutnya adalah motivator. Bagaimana terus menggairahkan persepak bolaan ya kan. Masuk ke 5 hal tadi, setiap organisasi pasti punya goals, tujuan kan gitu ya. Ya ini salah satu hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ya bagaimana aspek pelatih, ya kan ya. Kita untuk mencapai prestasi, ya kan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana banyaknya orang yang terlibat di sini, ya kan ya. Tokoh-tokoh, ya kan. Pelatih-pelatih terutama. Jadi kalau kita di Kabupaten Bojonegoro dengan penduduk 1 juta ini kan diperlukan ya beberapa pelatih-pelatih yang hebat. Ya, pelatih hebat itu pelatih yang setiap tahun, setiap waktu terus upgrade diri ya. Gitu ya. Bukan yang hebat karena berprestasi, bukan itu, tapi bagaimana secara komitmen dan konsisten menjadi ya istilahnya motor penggerak bahwa pembinaan terutama harus pelatih. Nah, sedangkan
kuantitas pelatih di Indonesia atau terutama di Bojonegoro ini kan saya rasa sangat masih kurang. Masih kan. kurang. Mulai dari level lisensi yang terbawa D, B, C, ya kan, A. Ya, sementara kan yang paling tinggi kan di A kan gitu ya. Jadi pro belum ada. Nah ini sangat penting bagi ASKAP untuk menorganisasi. Mendorong. Oke coach. Dari 5 aspek tadi nih, kalau di Bojonegoro gimana coach menurutnya? Tadi kan pelatih juga masih Ya. perlu didorong lagi nih coach. Ya, dari pelatih yang tadi kita sudah diskusikan. Yang kedua, jadi pelatih itu nggak bisa berjalan tanpa adanya pedoman. Ya, yang kita sebut biasanya adalah kurikulum. Ya. Jadi Indonesia memang sedang merancang sebuah kurikulum, ya kan ya. Terus mengalami upgrade, ya, peningkatan. Dan kemudian harapannya ini menjadi satu knowledge bagi pelatih untuk melangkah, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bojonegoro dengan kekuatan dari beberapa pelatih, Yang ada ya. dengan diskusi, dengan pertemuan rutin, ini bisa melahirkan sebuah ide-ide yang bisa dijadikan pedoman. Kurikulum khusus. Ya, kurikulum khusus untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Karena ya kita akan menjalani sebuah proses yang berbeda dengan daerah lain, ya kan ya. Apalagi kalau kita berbicara Indonesia secara luas, Papua dengan kita pasti berbeda. Betul. Mereka anak-anak berkembang karena dengan penyesuaian dengan lingkungan, alamnya. Sedangkan di Bojonegoro apa? Kan kira-kira yang bisa mendukung performa anak menjadi lebih baik dan bisa mendukung untuk sepak bolanya. Itu menjadi satu catatan tersendiri. Makanya hadirnya ASKAP nantinya juga sekarang ini kan lagi berkembang adanya asosiasi pelatih sepak bola Indonesia. Artinya organisasi ini juga akan menjadi supporting system untuk ASKAP untuk ke depan, sehingga ketika koordinasi pengembangan ini bisa berjalan dengan baik. Kan? Jadi yang pertama tadi pelatih, yang kedua kurikulum. Nah, yang ketiga sinergi antara ASKAP dengan pemerintahan terkait dengan infrastruktur. Ya, betapa indahnya pembinaan ketika di setiap kecamatan ada lapangan-lapangan yang representatif, ya kan? Lapangan representatif ini sangat mendukung, sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Karena dari dana desa, ya, apalagi di era presiden sebelumnya Pak Jokowi ada instruksi presiden tahun 2019 bahwa ada namanya percepatan sepak bola, pembangunan sepak bola. Percepatan pembangunan sepak bola ini kan menjadi satu dasar sebenarnya secara hukum, regulasi bisa dijadikan momentum untuk apa? Pembangunan infrastruktur di daerah. Makanya minimal kalau ada satu lapangan bola per kecamatan ini sangat luar biasa. Yang representatif yang representatif, sehingga bisa digunakan oleh para pembina, ya kan ya, terutama stakeholder yang khusus memang berkecimpung dalam pembinaan sepak bola. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini perlunya sport science, ilmu pengetahuan. Ya. Sekarang sudah lumayan banyak ya dipakai di olahraga. Apalagi ini sekarang perkembangan sepak bola, tren sangat cepat berubah, sehingga para ahli, terutama di Bojonegoro, kita kan juga ada KONI, ada Dispora. Ini punya ya para pakar-pakar di bidang olahraga, sport science yang bisa mendukung bagaimana pertumbuhan anak secara fisik, ya kan. Terus bagaimana, bagaimana perkembangan anak secara psikologi. Ini kan pasti membutuhkan pakar-pakar yang bisa bekerja untuk membangun itu, sehingga football knowledge atau sport science sangat diperlukan. Nah, setelah itu semua dari 4 aspek tadi, yang terakhir yang juga menjadi, ya saya kira ini menjadi salah satu
faktor atau tolak ukur ya, evaluasi adalah kompetisi. Oh, ha. Ya. Bagaimana kompetisi berjenjang dari usia grassroots, youth sampai ke klub internal ya. Makanya diperlukan bagaimana peran ASKAP sebagai regulator. Kompetisi seperti apa? Ya. Yang kita lihat bersama ini kan justru hadirnya pihak swasta. Ya kan ya. Ya, ini yang lagi happening di Bojonegoro ini kan Liga Top Skor. Iya, top score. Ya kan? Lagi berjalan. Ya, jadi ini salah satu alternatif ya saya pikir ya. Ya kita juga berterima kasih sebagai operatornya karena dengan melihat situasi yang ada di Bojonegoro ini ya kan ya. Kalau satu rutinitas kompetisi yang atau turnamen atau liga yang saya lihat ini adalah hanya Suratin. 13 dan 15. Iya, betul. Ya kalau itu 1 tahun sekali kita punya waktu 365 hari. Ya kan ya. Anggaplah kalau Suratin berjalan itu nggak lebih dari 2 minggu. Ya kan ya. Sedangkan dalam 1 tahun itu ada berapa minggu yang terlewat. Apakah cuma latihan doang kan juga enggak kan gitu. Karena untuk mencapai puncak prestasi kita nggak ngomongin soal trainingnya aja. Tapi bagaimana kompetisi sehingga menjadi evaluasi. Bukan berarti kita ada kompetisi itu harus mengejar apa prestasi atau piala, bukan. Tapi acuan atau tolak ukur dari seorang pelatih untuk mengetahui sejauh mana perkembangan. Ya kan? Dengan spot saya, dengan kualitas dari SDM kepelatihan, sehingga semua sinergis 5 tadi saya pikir akan terbangun sebuah kualitas. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan, ya apa pembinaan atau persepak bolaan di Bojonegoro sangat berjalan, ya kan? Itu dilihat dari sisi pembinaan, kan gitu. Kita nggak ngomongin prestasi secara topnya ya, bukan kita ngomongin pencapaian apa bukan. Kita juga nggak ngomongin apa bertanding di level Liga 3 atau Liga 2 dan seterusnya. Tapi bagaimana persepak bola di Bojonegoro ini satu secara massal sangat masif terbangun sehingga tercipta sebuah pendidikan sepak bola dan ujungnya adalah bagaimana kualitas persepak bola Indonesia terbangun. Seperti itu. Kalau ini Coach, minat anak-anak kecil, anak-anak sekolah untuk bermain sepak bola, apalagi sekarang sudah banyak gadget juga. Kalau dibandingkan dengan dulu, gimana nih Coach? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Ya, perbedaannya adalah kalau dulu nggak banyak alternatif bagi anak-anak. Jadi kalau ada waktu luang pasti ke lapangan. Oh betul. Ya kan ya. Entah itu main bola, entah itu volley, banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi karena sekarang ini eranya adalah ya tadi ada banyaknya gadget, sehingga apa? Ini alternatif lain yang dipilih. Ya kan? Ketika alternatif lain dipilih, maka partisipasi dari anak olahraga bisa jadi berkurang. Nah, masalahnya lagi adalah ketika apa? Seorang pelatih di lapangan nggak asik. Anak ngerasa, aduh, nggak asik latihannya, bosen latihannya, ya kan ya. Makanya seorang pelatih harus upgrade, harus kita berikan refreshment sehingga metodologi, terus bagaimana melayani anak, itu anak termotivasi. Nah, makanya itu perlunya ilmu pengetahuan dan ilmu kurikulum tadi kan itu. Tapi ketika itu terjadi, ya alternatif yang lain lebih menggairahkan, maka ya agak susah gitu loh. Makanya perlu dari semua pihak ini terlibat gitu loh. Termasuk orang tua. Ya kan ya. Jadi orang tua ini selama 24 jam kan lebih sering berdampingan dengan anak-anak mereka. Sedangkan pelatih itu paling banyak itu kan 2 sampai 3 jam kan gitu.
Jadi kalau kita ngomong kuantitas waktu, pasti lebih banyak orang tua. Makanya dengan sedikitnya waktu itu, kita harus berikan kualitas. Kualitas apa? Bagaimana kualitas pengajaran ya, training dan coachingnya, kan gitu. Sehingga anak-anak tadi, kalau dulu banyak sekali coach, besok kita latihannya apa lagi, coach sampai ketemu besok. Tapi kalau sekarang ini kan, kalau pelatih nggak bisa istilahnya engage ya, menyatukan diri dengan anak-anak, itu akan susah. Wis pokoknya datang, kadang anak datang harus disuruh orang tua, dipaksa orang tua, karena tadi ternyata saat Dia ini tertarik. ya banyak orang tua yang punya keinginan yang lebih kuat, iya. Nah, makanya kita bertemu dengan dunia yang saat ini adalah tantangannya besar, dan kita nggak bisa lepas bahwa gadget teknologi sudah sangat berkembang. Kita nggak bisa nyalakan itu. Makanya dengan hadirnya teknologi, maka bagaimana perpaduan teknologi dengan sepak bola bisa dikombinasikan sehingga muncul sebuah kemenarikan ya, interest point kepada pemain ya kan, atau pada anak-anak. Di ketika selesai sekolah atau waktu luang, mereka ke lapangan, mereka sepak bola. Itu. Betul. Luar biasa. Kalau ini coach, potensi pemain-pemain bola Bojonegoro. Dulu kita kenal Samsul, terus Sagara. Adakah yang muncul-muncul lagi mungkin dengan kondisi yang saat ini? Ya, bohong kalau kita nggak ada pembinaan, terus kita berbicara output dari pembinaan kan gitu, ya kan ya. Jadi saya pikir kalaupun ada 1-2 orang itu pasti lahir karena tidak dari desain, tapi dari accident. Artinya ya kebetulan, kan gitu. Kita berharap pembinaan di Bojonegoro kita masifkan, kita desain, memang ingin melahirkan, menciptakan, ya kan ya, pemain-pemain atau generasi-generasi pesepak bola untuk sepak bola Indonesia atau sepak bola Bojonegoro. Minimal kita bisa melihat banyaknya satu partisipasi dari para atlet ya, calon atlet sepak bola atau pesepak bola. Pemain potensial ya. Kan ya, pemain potensial itu. Terus kemudian bagaimana dijadikan satu dengan pelatih yang kualitas, sehingga apa? Proses pembinaan ini berjalan dengan baik, ya kan ya. Kan ada istilah elite coach for elite athlete. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau kita berharap pengen dilatih pelatih yang bagus, tapi kalau anaknya nggak support juga susah. Makanya partisipasi dari atlet ini kan kita lihat juga pasti ada dua. Bagaimana atlet ini berbakat atau tidak. Terus bagaimana atlet ini punya motivasi atau tidak. Dan kita harapkan atlet punya satu starting point-nya adalah dia punya satu talent, ya bakat ya, yang kemudian kita dorong sehingga motivasinya untuk lebih baik dari yang sekarang itu ada. Nah itu tugasnya pelatih, terutama di lapangan, terus orang tua sebagai support system yang bagus. Karena sekali lagi kita nggak bisa melepaskan satu-satu aspek tadi, dan itu harus bersinergis. Ini coach, kalau perbedaan Persibo dulu dan sekarang menurut coach Masdra nih, ada nggak nih? Apalagi coach Masdra kan dulu juga berkecimpung di Persibo junior kayaknya ya. Ya, saya pikir sekarang di industri olahraga, terutama kita lihat di sport industri di sepak bola ya. Kalau dulu identik banget bahwa Persibo Bojonegoro itu adalah milik kabupaten, ya kan ya. Melihat waktu yang berjalan, industri yang berjalan, ya kan ya. Sebuah tim ini kan juga naik turun ya. Sempat Persibo naik ke Liga 2, ya kan. Terus kemudian kalau naik Liga 2 berarti statusnya itu sudah profesional. Ya.
Sehingga secara kepemilikan itu harus swasta. Iya. Negara, pemerintah itu nggak bisa memiliki. Sehingga status Persibo ya kan harus beralih. Nah, Yang tadinya milik Askap harus beralih menjadi PT. nah. Nah, dan ini akan sangat berpengaruh. Nah, kalau ada pertanyaan, adakah perbedaan? Pasti ada. Yang kalau yang punya Persibo atau PT-nya Persibo ini yang punya orang Bojonegoro, ya akan tetap di Bojonegoro. Oh, iya. Tapi ketika sebaliknya, kalau PT-nya Persibo, walaupun namanya Persibo, Nah. tapi bukan yang punya, bukan orang Bojonegoro, bisa jadi rasanya sudah berbeda. Oh, oke. Gitu. Jadi secara legalitas itu dari sisi jawaban seperti itu. Tapi secara program ataupun keterlibatan, ya kita berharap keterlibatan dari orang Bojonegoro di tim Persibo. Hmm. Karena satu, ketika kita berbicara pembinaan, maka ya sudah seyogyanya Persibo akan membina anak-anak dari Bojonegoro. talenta Bojonegoro. Dan itu harapannya bisa berjalan. Contoh, kalau Persibo ada tim seniornya, maka kita berharap ada tim U19, U17. Sementara masih U17 kayaknya. Nah, kalau 17 kan memang satu karena faktor suratin, ya Ya. kan ya. Ya, makanya saya bilang, kalau semua berfokus pada kompetisi 1 tahun sekali, itu saya pikir itu bukan pembinaan kan gitu. Desain apa gitu loh. Ya, kalau 1 tahun sekali, 1 tahun sekali main satu grup 4 tim, habis Main itu 3 kali. main 3 kali terus kalah selesai. 1 tahun untuk latihan 1 tahun untuk bertanding 3 kali, itu kan sesuatu hal yang Kurang ya, proporsional ya gitu. nggak ya apa ya, nggak sempurna dalam proses pembinaan kan gitu. Kita nggak bicara menang kalahnya, tapi bagaimana tadi siklusnya seorang atlet, Main. ya kan? Masa iya dalam 1 tahun siklusnya latihan tuh pertandingan 3 kali selesai kalah selesai kan nggak gitu. Bagaimana ada namanya try in try out, terus belum lagi kalau kita ngomongin secara saintifik ada namanya tes pengukuran olahraga ya kan. Bagaimana progres dari sisi kondisi fisik ya kan ya. Terus bagaimana progres dari aspek-aspek yang lain, fisik. Selain fisik ya ada teknik, taktik dan mental. Lah kalau fokusnya cuma nendang bola doang, ya kan yang ngegolin doang, kan bukan kayak gitu. Iya, betul. Makanya kalau kita ngomongin, wah kita kalah dong dengan beberapa mungkin negara yang sedang bagus sepak bolanya. Ya pasti, gitu loh. Karena mereka berpikir mulai dari grassroots, gitu loh. Ya, bahkan Jepang aja bicara bahwa tim nasionalnya tidak akan pernah kuat tanpa grassroots, Ya, betul. kan gitu. Tanpa pembinaan usia dini. Lah kalau kita kembalikan ke Indonesia, refleksikan ke Indonesia, berarti kita harus sadar, ya kan, mulai sadar sekarang gitu loh. Ya ini makanya saya berharap dengan ketua PSSI, terus sinergi dengan ketua Asprof daerah, terus ke kabupaten, ya kan ya. Ini bisa engage, bisa nyetrum gitu ya. Terus sehingga mereka ini semua bekerja sesuai dengan ya visinya, Betul. ya kan. Kalau kita pengen Indonesia timnasnya nggak gitu-gitu aja ya, apalagi dengan banyaknya naturalisasi, ya kan. Oke. Ini kan menarik gitu loh. Ya. Setuju atau enggak, Indonesia yang diinginkan adalah prestasi. Betul. Nah, salah satunya harus naturalisasi. Tapi bagi Beberapa target jangka panjang, ya kan, target jangka panjang, ini kan nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Kita perlu mendesain, kita perlu masif. Jadi intinya secara teknis pelaku utama, ya kan, pelatih, terus kemudian organisasi dari Askap atau Askot ini bisa benar-benar memerhatikan itu.
sebagai warga Bojonegoro, Gus, apa nih harapan untuk Persibo ke depan dan mungkin ada saran nih biar Persibo bisa lebih baik lagi lah. Ya, saya rasa Persibo sudah melakukan langkah yang tepat ya. Salah satunya dengan persiapan yang cukup panjang ya. Dan harapannya dengan cukup panjang itu keterlibatan semua pihak yang ada di Bojonegoro bisa benar-benar terbangun. Jadi nggak hanya persiapan jangka panjang yang dipanggil pemain luar, ya. Nggak, ini semisal. Ya. Harapannya kan keterlibatan pemain-pemain lokal juga diikutkan, karena saya sampaikan bahwa pemain lokal ini saya kategorikan sebagai future player, pemain masa depan, ya kan. Jadi berjalannya Persibo juga berjalannya pembinaan pemain-pemain lokal yang ada di Bojonegoro. Karena kan persiapannya lama, kecuali persiapan jangka pendek cuma 1 bulan, nah itu pasti ya ada hal yang dipertimbangkan. Tapi kalau persiapan jangka panjang, saya pikir kalau bisa tuh ada Persibo A, Persibo B, ya kan ya. Jadi Persibo A ini memang sebagai tim utama, ya kan ya. Persibo B ini future player yang bisa jadi dia akan promosi. Kan gitu. Betul. Nah itu kalau persiapan dengan cukup panjang kayak gini, saya rasa itu ideal, ya kan ya. Jadi pemain bisa berkembang juga ya di masa persiapan ini. Seperti itu. Jadi ketika nanti di fase yang sudah mendekati atau fase kompetisi, mana yang layak kan gitu. Jadi nggak 100% pemain luar daerah dan lain-lain gitu loh. Apalagi sekarang ini kan kita lihat yang sedang terjadi, ada beberapa pemain Persibo lokal yang sudah mulai naik level nih, kan gitu ya. Itu kan juga karena proses, bukan karena ujuk-ujuk kan gitu. Ya kan, ini sudah ada 5 pemain yang naik level ya, dari Liga Nusantara ke Liga 2. Ini kan sangat kita apresiasi kan ya. Jadi saya berharap itu bisa didesain lagi ya di Persibo. Ya semoga ya budayanya di Persibo ini kan sebentar-sebentar ganti pelatih, makanya saya bingung juga gitu. Ya kan ya? Tapi kan Indonesia juga gitu, makanya sebentar-sebentar ganti pelatih, makanya ini sangat berpengaruh pada prosesin tadi. Di timnas aja ganti-ganti. Nah, ya minimal ya seperti di beberapa klub di ini ya, di luar negeri ya, kan gitu. Harapannya kan ya saya sih melihat yang cukup lama kan di Real Madrid kan gitu ya, ada Zinedine Zidane kan nggak langsung tiba-tiba ya, Pep Guardiola di Barcelona kan gitu. Jadi tapi King MU nggak, Coach? Nah, memang kondisinya berbeda-beda ya. Tapi saya rasa semua kan kembali pada pakemnya, karena MU juga tim yang punya sejarah besar. Saya pikir nggak mungkin ya fasenya memang mungkin 10 tahun terakhir ini fasenya lagi benar-benar mencari bentuknya lagi kan ya. Mencari jati diri ya kan? Buktinya sekarang juga lagi progres lagi. 4 pertandingan menang, 1 imbang. Ya padahal saya pikir pelatihnya juga bukan pelatih yang berpengalaman juga. Tapi kan kecocokan tadi kan gitu. Makanya dari situ keyakinan saya terbangun bahwa menjadi seseorang yang besar atau seseorang yang berpengaruh itu adalah proses baik yang dijalani. Ya kan ya. Ketemu situasi A, ketemu situasi B, saya pikir itu hal normal terjadi. Makanya semangat saya sebagai pelatih muda yang saat ini ya kalau kita bicara Bojonegoro memang saya belum kasih kontribusi banyak. Tapi ketika saya harus dipanggil ke Bojonegoro untuk memberikan ide, memberikan supporting dan lain-lain, saya rasa saya sangat siap gitu. Baik itu untuk pembinaan, untuk PSSI, saya sangat siap. Bahkan saya siap menawarkan diri ya untuk mengonsep bagaimana Bojonegoro ini secara teknis ya, secara sepak bolanya berjalan dengan desain yang benar-benar
kita nggak ngomongin modern atau kekinian, tapi based on sport science Oke. dengan keilmuan. Karena kita kepingin bukan feelingku 5 tahun mendatang persepak bolaan Bojonegoro bagus, bukan hanya sekedar feeling, tapi mendesain 5 tahun mendatang sepak bola Bojonegoro berkualitas. Oke. Sudah punya cetak birunya. Ya, seperti itu. Kapan nih coach balik ke Persibo? Ya. Ya, kita lihat. Ya, saya dari kalau kita bicara 20 tahun yang lalu kira-kira ya, mungkin mulai dari saya jadi ball boys kan, Anak gawang kan ya, Persibo divisi 2 kan gitu ya. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan jadi pelatih waktu itu, ya kan ya. Tapi takdirnya, garisnya, dan sekarang semangatnya kan gitu ya. Ya sempet kan dan 2022 ya, karena kan juruan nggak kompetisi. Tapi saya berharap suatu saat nanti ya, saya nggak mau nunggu Persibo ada di Liga 2 ataupun Liga 1-nya. Tapi saya ingin menjadi bagian dari perjuangan Persibo naik ke level yang berikutnya, seperti itu. Berapa coach harganya? Oke, kita main game dulu coach. Ini saya menyebutkan beberapa nama, nanti coach pilih. Toni Kroos atau Steven Gerrard? Toni Kroos. Xabi Alonso atau Xavi Hernandez? Xabi Alonso. Iker Casillas atau Manuel Neuer? Iker Casillas. Jose Mourinho atau Pep Guardiola? Jose dong. Rocky Putra atau Bambang Pamungkas? Bambang Pamungkas. Erick Thohir atau Ratu Tisa? Mbak Ratu. Mbak Ratu. If I speak, I am in big trouble. Oke, sekian dulu teman-teman podcast determinasi hari ini. Seru sekali ngobrol sama Coach Masdra. Mungkin kawan-kawan kita ngobrolin Liga Eropa kali ya sama Coach Masdra. Kawan-kawan ya, kita jadwalkan lagi ngobrol sama Coach Masdra. Terima kasih Coach. Siap. Semoga kembali ke Bojonegoro bersama Persibo. Tonton terus podcast Radar Bojonegoro. Ikuti juga media sosialnya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah. Kasih tempo. On your computer, on your tablet, and on your phone.